Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Sarasaparia, NPM 2222010045. Prodi Keperawatan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmadiyani Yogyakarta. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang sel eukariotik. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang eukariotik. Yang pertama, mitokondria. Mitokondria merupakan tempat pembentukan sumber energi. Fungsinya menghasilkan energi melalui proses respirasi sel, reaksi antara bahan makanan dengan oksigen, dan menghasilkan energi. Yang kedua, sentrosom. Sentrosom bentuknya seperti lubang kecil dan mengapung di sitoplasma. Berperan dalam pembelahan sel, sentrosom sel hewan memiliki sepasang sentriol. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah berbentuk butiran-butiran kecil yang terdapat di sitoplasma atau menempel di permukaan retikulum endoplasma kasar. Berfungsi tempat sintetis protein terdapat di sel hewan dan tumbuhan. Yang selanjutnya, retikulum endoplasma kasar sama retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar diselubungi ribosom. Retikulum endoplasma permukaan halus tidak ada ribosom, tetapi di permukaannya terdapat enzim-enzim. Fungsinya untuk membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Membran sel merupakan bagian sel paling luar. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat pada suatu sel. Sitoplasma adalah cairan yang berisi sumber bahan kimia yang penting bagi sel. Fungsinya sebagai cairan pengisi ruangan antara membran sel dan inti sel, sebagai tempat berlangsungnya metabolisme dan menyimpan zat kimia penting. Lisosom. Lisosom adalah kantong bermembran yang berisi enzim hidrolitik untuk mencerna makromolekul secara intraseluler. Fungsinya untuk mencerna makromolekul, menghidrolisis materi seluler asing, dan merusak sel-sel asing. Aparatus Golgi adalah badan Golgi berupa kantong membran yang berkaitan dengan retikulum endoplasma. Fungsinya untuk memeriksa pengiriman protein yang diproduksi RE dan sebagai tempat ekspresi sel. Nukleus adalah pusat kontrol sel dan pembawa kode genetika yang berada di tengah-tengah sel. Fungsinya untuk mengatur semua aktivitas sel, mengatur sintetis protein, memperbaiki sel yang rusak, dan mempengaruhi reproduksi RNA. Inti sel terdiri dari nukleoplasma, nukleolus, dan membran inti. Nukleoplasma adalah cairan kental berupa serat kromatin yang terdiri dari DNA. Fungsinya berkaitan dengan sitoplasma, yaitu menyimpan zat-zat penting. Nukleolus adalah noda tebal yang ditemukan di dalam inti sel. Fungsinya adalah mensintetis rRNA dan merakit ribosom. Membran inti adalah membran yang melindungi inti sel. Fungsi membran inti memudahkan terjadinya pertukaran molekul, terutama mRNA,
antara inti sel dengan sitoplasma. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.